Nah, pada saat meleho seperti ini, ya kudu-kudu kuat-kuat iman. Makanya pada saat omset tinggi, profit tinggi ya harus disisihkan untuk gaji. Untuk ini jadi seakan-akan nge-backup untuk pada saat lehoi. Kemarin ya, bulan ini benar-benar kita tiarap berbagai teknik yang saya pakai masih belum manjur. Dan akhirnya saya turun sendiri mulai tanggal apa ya? Kemarin tanggal 31, 28, 29, 30, 31 saya mulai turun sendiri lagi, create iklan sendiri. Oke, sekian dulu vlognya guys. Melanjutkan minum ini, minum lemon madunya Wondes. Aduk dulu, aduk. Wah, nggak ada sendok ya? Ada. Saya kopi gua. Ya. Seruput dulu dikit dah. Bismillah. Saya sih udah nyeruput kopi tadi. Kopinya siapa? Kopimu ini. Kan dari jam 3 udah ngelilir, udah mandi tadi, udah sholat. Tapi kenapa aku heran, by the way ngomong kopi. Wah, kembali lagi nih. Tadi dulu. Lanjut lagi si Bunda Mesti. Kopi kenapa nggak basi ya? Kalau teh basi. Mantap. Jadi habis makan gorengan, kalau trik saya biar tetap lehernya aman nih. Biar nggak merasa berdosa. Bersama. Berdosa makan gorengan. Enggak sih. Ya maksudnya karena aku yang problemku utama kalau makan gorengan karena udah mulai jarang leher. Walaupun minyaknya baru, tetap aja leherku kadang suka kayak mau rada menuju pilek, tau nggak? Oh. Di leher tuh kayak yang ngakalinnya pakai lemon hangat. Jadi di leher tuh kayak ya orang kalau pengen pilek rasanya nggak sih? Di leher tuh kayak seperti ada sesuatunya kayak Ya mungkin nempel deh. dahaknya. Nah itu. Jadi tapi nggak ada dahak, cuman kayak ada minyak di leher atau gimana rasanya? Pokoknya kalau mau pilek lah. Iya. Itu gimana ngilanginnya? Akhirnya saya ketemu cara itu. Paling gampang minum lemon hangat. Bahkan kadang saya kopi pun saya kasih lemon. Belum rasanya. Ogah, makasih. Yang bagus lagi, kopi kasih lemon tanpa gula. Kalau tambah lagi, kalau keren lagi tambah minyak gitu, VCO. Ih, ini aku lagi demennya kopi pakai gula aren aja, nggak pakai VCO. Nah, ngomong-ngomong gula aren, kita juga di Wondes ada ini ya. Jual juga guys. Gula Jadi teman-teman bagi yang membutuhkan gula aren original, saya jamin 100%. Itu saya bawa dari kampung langsung. Di Wondes kita juga jualan ini guys, gula aren. Ini kalau madu saya ambil dari peternakan teman saya di Semarang. Ini di kampungnya Mas Horse, owner dari Mahendra Motorsport. Temannya dia bisnisnya peternak madu. Terus saya juga bawa kandungan ini lemonnya dari Semarang, madunya dari Semarang. Nih, contoh gula arennya. Nah, ini contoh. Ini gula aren nih. Ini kenapa kita tuh ngejual sesuatu yang kita temukan di pasar tuh susah, yang original gitu. Makanya ketika kita ngedapetin ini, kita membuat konsumsi sendiri, kenapa nggak kita jual gitu. Intinya solusi bagi yang ingin mengkonsumsi gula aren tapi yang original. Nah, kelihatan kan dari hasil cetakannya aja manual ini tuh. Jadi kayak tetesan terakhirnya tuh. Jadi oke banget sih. Jadi kalau misalnya gula arennya sisa banyak pun, misalnya ada sisa gitu, kita ambilin aja. Aku bikin buat bikin kopi. Jadi ini kalau yang ini kan biasa kalau di kampung saya itu apa namanya? Secara defaultnya itu dia pakai daun jati. Ini udah ciri khas banget ya. Baunya tuh enak daun jati tuh. Kalau teman-teman beli di pasar udah jarang banget yang ada daun jati, begini pas udah diplastikin. Terus kedua, ini kalau warna ini tergantung dari kualitas arennya. Aren kadang-kadang bisa ada yang meriming. Kalau meriming tuh kuning-kuning apa? Kuning agak terang ya? Terang. Nah, ini kan kondisi tertentu bisa gelap begini. Tapi secara kualitas bagus, terus original, dia nggak ada campuran macem-macem. Yang ada campurannya itu parutan temulawak untuk dia gimana ya? Kalau misalkan biar jadi bagus, biasanya dikasih parukan temu. Kalau misalnya dikasih temu kelawak pun juga aman, karena temu kelawak itu bukannya menyehatkan ya? Menyehatkan, bagus buat ini. Temu lawak itu gunanya buat
apa ya, membantu melengketkan atau apa tuh. Tapi kalau dikasih gitu baunya harum, Bun. Tapi kecenderungan misalnya kopi yang dikasih gula pasir sama kopi yang dikasih gula aren, cepet basinya tuh yang pakai gula pasir. Masa? Iya, aku pernah nyoba. Kalau aku sih nggak begitu berarti. Jadi intinya yang kita makan, yang kita konsumsi dan itu menurut kita bagus karena kita udah merasakan khasiatnya, ya kita coba jual aja sekalian. Nah kalau ngomongin begini jadi inget kayak keluarganya Gen Halilintar. Bisnisnya ya apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, anak-anaknya gitu. Dulu salah satu yang pernah saya dengar gitu. Jadi ada yang fashion, ada yang laundry, ada yang suka videographer, ada yang suka maintenance. Jadi di rumahnya itu ditugaskan untuk maintenance kalau listrik mati kayak gitu. Itu kalau nggak salah siapa jadi Muntas deh, bukan Muntas. Kalau mereka kan sekarang lagi keliling dunia terus ya. Jadi intinya adalah bisnis itu bisa dimulai dari keseharian kita. Nah, saya juga lagi ngincer nih guys. Kan kondisi seperti ini kita harus coba-coba ide. Saya ngajak selalu Bunda, Bun, bisnis apa sekarang yang nambahin lagi lah gitu. Nah, si Bunda kan lagi seneng kayak gini, beli meja, kursi Livine. Livine ternyata kok kita nyaman, bagus, simple dan harganya juga terjangkau dan yang pasti ini bukan dari bubuk dari particle board tapi kayu ya, kayu solid. Jadi dia ada beberapa tingkatan, ada kayu solid, ada mahoni, terus sama ada MDF. Aku nggak ngerti MDF itu apa, sama yang terakhir particle board. Oh pantas sekarang itu mahoni itu mahal banget. Tapi mahoni yang apalah, jati Belanda apa namanya, apa ya namanya, yang kemarin kita ke kampung ke Alam kan ngomongin kayu kan. Nah salah satu yang lagi mahal tuh mahoni tapi mahoni yang gede-gede gitu loh, yang udah umur berapa itu lagi, padahal zamanku kecil dulu murah ya, mahoni itu dibuat makan kambing. Tapi nggak begitu laku kayak yang laku tuh, jadi ya pasti jati gitu ya, jati, akasia. Jatinya masih banyak di rumah. Nah jati ya kalau kita nggak mampu ini udah rekomendasi ya, udah Livine. Sebenarnya ada satu lagi toko Jati Jepara, cuman ya aku milih Livine karena Livine ada gratis ongkirnya. Jadi Jati Jepara kan untuk meja makan kayak gini aja harganya 3 juta, sedangkan ini tuh ya nggak segitu gitu dan gratis ongkir pula, makanya kalau aku lebih kita milih ini. mikirnya masih bukan kualitas yang levelnya udah kayak kolektor, tapi emang kita perlukan simple, terus ya bisa awet. Terus ya kalau yang kita suka ya stylish ya. Tentunya kalau yang kita bikin kayak di kampung-kampung itu kan masih kaku. Ya, masih kaku. Kalau yang kayak gini-gini mereka ini kan udah desainnya kekinian, udah modern gitu ya. Itu sih. Dan untuk rumah yang space nggak luas pun pakai ini gitu. Ini ukurannya tuh 75 kali 75 loh. Jadi oke lah untuk 3 orang makan masih oke. Nah, kita kan space-nya juga kecil ya. Iya, space-nya kecil banget. Intinya kita belajar guys, terus kita sambil belajar siapa tahu ini jadi peluang bisnis. Ya Bunda coba tak arahkan ya, Bun sekalian aja cari sumbernya di mana dan kita jual lagi gitu. Kan sekarang aku udah mulai belajar gimana ngiklan, gimana pokoknya otakku saat ini tuh yang hampir sehari-hari tuh gimana jadi digital marketing gitu ya di online. Entah itu saya dengan berbelajar sendiri, entah saya dengan hire profesional. Udah kesana nanti pada saat saya udah mampu, udah jago, udah keren di situ, tinggal produk apa nih yang dipasarin gitu. Karena kita nggak semua bisa dipikirkan sendiri semua guys. Bisnis semua dipegang sendiri, ambrol ujung-ujungnya. Masih kecil sih oke ya, tapi pada saat udah mulai bertumbuh, udah mulai jalan, bukannya jalan malah ambruk kalau semua dipegang sendiri. Ini jadi biar rapi. Misalnya kita order gula aren dari Wondes, kita potong-potong kayak gini aja, terus ditaruh di toples. Jadi kalau mau bikin tinggal ambil. Dan motongnya juga gitu. tinggal dipotek-potek. Coba potek pakai tangan coba. Karena gula aren ini dia lembut banget, beda sama gula merah. Tek tuh. Oh, ini kalau original begini. Kadang kemana sempat ada klien yang nanya, Pak, ini ori nggak? Ori, tapi ya ini gulanya Bu nggak keras gitu. Oh justru itu yang saya cari, karena kalau keras itu bisa jadi ada campurannya. Iya. Wow, saya malah nggak ngerti gitu. Iya. Jadi kalau mau gula aren nggak usah susah-susah, kami jual ya guys. Ya.
karena insya Allah kami menjaga originalitas yang kita jual itu no tipu-tipu, nggak palsu juga gitu. Dan Karena kita konsumsi sendiri. iya, karena kita mengkonsumsi juga dan kita tahu rasanya gimana caranya beli barang yang ternyata hoax gitu. Ya karena kita mau juga bisnis kita tuh long Berkah. berkah, long term, bukan cuma untuk sekiran. Ya boleh jualannya dari sepi, tapi lama-lama kalau memang kualitas terbaik, bener ya, akhirnya customer pun juga akan kembali. Itu yang prinsip yang saya pegang. Bahkan somai pun anak-anak saya, si Bumi itu kalau ini udah ngemilnya somai ya. Dia kemarin itu kali, maksudnya kalap gitu, 3 hari berturut-turut tuh makan somai, dan sekali makan tuh 5 somai. Cuman jadinya nggak makan siang, nggak makan pagi gitu. Ya cuman nggak apa-apa sih, karena kan somai kan mengandung ikan. Terus dia juga udah ada sagunya ya. Iya. Tapioka apa sagu? Nah, ya? tapi efeknya karena 3 hari berturut-turut, udah pagi makan, siang makan, bosan. Nah, sekarang dia lagi enggak gitu. Makanya aku tuh langsung, oh wajar aja misalnya customerku tuh beli bisa langsung 50 piece yang harga 250.000. Karena aku pun sebagai seorang ibu ketika ngelihat anak doyan makan, dibelain berapapun harganya gitu. Jadi intinya yang kita jual itu premium, tapi ya juga harganya oke gitu, dengan kualitas yang premium gitu. Daripada jajan-jajan di luaran, sekarang ini kan banyak banget yang makanan siap saji ya, yang udah pasti yang udah kemasan-kemasan plastik yang lama ya. Nah, sedangkan somai ini kita frozenin, tapi stok kita tuh sangat-sangat gak lama, bahkan seminggu aja kita nggak sampai seminggu kali ya. 2 hari aja udah replace. Kekuatan kita itu 3 bulan sebenarnya, bahkan lebih ya kalau di frozen, tapi kita buat 3 bulan. Tapi kenyataannya di produksi kita tuh gak bisa lama karena perputarannya sangat cepat. Saat ini sekali kita supply itu kemampuan penyimpanan kita bisa sampai 15 ribuan ya. Kapasitas kita itu 15 ribuan, tapi perputarannya nggak sampai seminggu. Pasti akan replace dengan yang baru gitu. Benar. Jadi teman-teman, kalau ini nggak usah takut untuk itu jadi kita ada backsound gratis dari mamaku sayang. Nah, kita dengarkan dulu backsoundnya. Kita kan hari lagi lahir Pancasila ya. Emang Ibu Marta tuh orangnya suka nyanyi-nyanyi gitu guys. Apalagi dia backgroundnya kan di TNI ya. Jadi ya pasti nyangkut-nyangkut yang negara-negara dia wow, amazing pokoknya. Siapa aja dihormat dia. Nanti kalau ada orang lewat, misalnya ada orang lewat pasti penasaran buka gerbang. Nanti orang lewatnya itu ditegur. Nanti kalau orang lewatnya nggak nanggapin mamaku manggil, oh dasar budek. Nah tapi maksudnya tuh ramah. Mamaku tuh ramah. Keunikan-keunikan yang terjadi. Oke guys, gitu dulu. Ini saya juga nanti siap-siap kontennya untuk saya upload. Ini saya juga berpindah posisi. Ini buatin meja Mbak Kalista, ternyata orangnya nggak seneng ya, nggak maunya di lantai, udah tak pakai. Ada nggak ya karpet yang lembut-lembut gitu tebal? Jadi saya ngedit ini alhamdulillah senjata tempurnya sudah mulai bertambah. Ada MacBook Pro, terus apalagi ya, meja udah tersedia alhamdulillah gitu ya. Pelan-pelan mohon doanya supaya kita bisa terus bertumbuh bersama, dan Anda semua yang nonton video ini saya doakan sukses dunia akhirat, berkah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.